Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, pendidikan sangatlah penting, apalagi eh, dalam masa pandemi ini kadang-kadang proses belajar mengajar dilakukan melalui on dan off. Tentunya walaupun hasilnya diharapkan maksimal, tetapi tentu saja ada saja gapnya antara pembelajaran on dan off. Apalagi ketika masa pandemi kita tidak bisa kemana-mana. Tetapi mudah-mudahan pandemi tetap cepat berlalu sehingga apa yang kita lakukan sebelumnya dapat kita laksanakan sekarang. Nah, untuk pembelajaran sendiri tentunya ada pembelajaran yang tatap muka, ada juga yang dengan mengunjungi langsung, artinya kita melihat kepada objeknya. Nah, pembelajaran seperti ini telah diterapkan di SMA Islam Terpadu Izzatuna Palembang. Tentunya dengan inovasinya yaitu pembelajaran SMA, inovasi pembelajaran dari SMA Izzatuna Palembang. Dengan inovatornya pada hari ini yaitu Ibu Hodijah Sarjana Usluhuddin yang akan menjelaskan apa sih pentingnya pembelajaran dengan sistem kolaborasi seperti ini. Langsung saja kita sapa Ibu Hodijah. Selamat datang di acara kami One Day One Innovation, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tetap melaksanakan proses belajar mengajar ya. Menariknya apa sih Bu pembelajaran on dan off ini? Mungkin sebelum saya jawab kita ini dulu Mbak ya. Memang SMA IT Zatuna itu basic dasarnya pesantren. Nah, jadi mungkin orang taunya pesantren Zatuna Mbak ya. Tapi kalau untuk pendidikan formal kita itu mengacu ke dinas Mbak. Jadi SDIT, SMPIT dan SMIT gitu. Ya alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah per 3 Januari tadi karena suami juga sudah merupakan guru inovasi Mbak ya. Jadi saya itu kepingin bagaimana sih Izzatuna juga seperti itu. Ditambahkan SMA yang memang kita perlu ada pembaruan ya Mbak ya itu. Kemudian selama ini kita pembelajaran itu kan monoton Mbak. Betul. Monoton, kemudian karena kita basic pesantren yang mapel pesantren sudah banyak. Kemudian kita juga harus ngacu pada kurikulum nasional. Betul. Nah, jadi di situ ketika saya susun kurikulum agak stres Mbak. Waduh banyak benar ini mapelnya gitu. Betul. Kita juga mikir ke anak kan, apakah anak mampu. Nah, setelah saya konsultasi dengan psikologi kan bisa Bu. Yang penting metodenya. Betul. Itu, yang penting metodenya. Nah, di situ hanya saya berusaha mengajak tim. Jadi walaupun saya kepala sekolah, guru-guru itu saya jadikan tim kerja. Tuh, jadi saya konsultasi sama tim, gimana sih biar anak ini nggak bosen. Karena kan kita pesantren nggak boleh bawa HP, nggak boleh main internet. Betul. Jadi kalau seperti itulah otomatis kan anak bosen kan. Jadi gimana biar anak itu nggak bosen, kegiatan itu menyenangkan, tapi ada tujuan dari pembelajarannya tercapai. Itulah akhirnya saya buat kolaborasi pembelajaran itu. Nah, kolaborasi ini antara pelajaran apa aja maksudnya gitu? Kalau diumumkan dia ada matematika dan fisika, mungkin ada matematika dan kimia. Nah, ini yang ada di SMA IT Izzatuna ini apa saja materinya dan bagaimana cara pelaksanaan si kolaborasinya? Ya. Kalau untuk kolaborasi sendiri, seperti yang sudah kita jalani kemarin itu Mbak ya, itu pelajaran sejarah.
Jadi anak kan selama ini lihat di buku, lihat di YouTube. Jadi kita pengennya anak itu memang tahu betul. Jadi kita ajak dia awalnya kita mau ke Purbakala, Mbak ya. Tapi kan kalau di Museum Purbakala itu agak jauh dari sekolah kita karena kalau Izatuna kan dia 2 kampus, Kampus Putra dan Kampus Putri. Alhamdulillah untuk wilayah kerja saya kan di Kampus Putra. Nah, di Kampus Putra ini kan daerah Tanjung Api itu lumayan jauh. Nah, dan jadi kita itu ketika diskusi dengan tim, bagaimana kita mencari yang memang aksesnya lebih dekat. Nah, kemudian pada saat itu juga ternyata kita ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Biasanya Mbak kita kalau kegiatan itu anak-anak itu harus diberi materi tentang apa itu hari besarnya. Kebenaran pada saat itu hari Isra Mi'raj. Jadi memang ketika kita diskusi Mbak ya dengan yayasan juga. Jadi di Izatuna itu Mbak segala sesuatu itu kita pasti putuskan bersama. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga dari yayasan kita diskusi sama-sama dulu. Tuh. Nah, ketika kita mau mengajukan agenda yang kunjungan edukatif ini yang tindak lanjut dari pelajaran sejarah, itu memang ketika saya mau mengajukan di hari yang PHBI itu ditolak dengan alasan tidak mungkin Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu digabung dengan pelajaran sejarah dengan dilaksanakan di museum itu nggak mungkin. Tapi saya ngotot Mbak, mungkin karena sekarang ini kita dituntut untuk berinovasi, berkreatif dalam pembelajaran yang akhirnya biar anak senang itu kan. Ditambah karena kita kan dekat sama anak-anak, ketika puluhan anak-anak bosen ustazah seperti itulah, cuman dengan materi otomatis kan kita sebagai guru dan sebagai ibu mereka kan pingin, oh berarti biar anak itu nggak bosen gitu kan. Nah jadi ya alhamdulillah akhirnya datang pembina yayasan dan memutuskan itu bisa, silakan dilakukan. Nah di sini kan ketika harinya itu, nah di sini Mbak kita berusaha bagaimana kegiatan itu biar menarik, kreatif, sudah itu ada tujuan pembelajarannya, dapat tujuan pembelajarannya. Nah di sini alhamdulillah pada saat itu Mbak memang PHBI-nya kan Isra Mi'raj. Jadi kita jelaskan dulu ke anak, kita itu dulu apa sih makna Isra Mi'raj di situ Mbak ya. Jadi sebelum pergi kan kita kasih wawasan dulu ke anak-anak kan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kegiatannya kita sudah tampilkan di YouTube Mbak. Itu kan, tampilkan ke YouTube kan. Jadi dari mulai berangkat dari Izatuna, kemudian kita juga naik LRT, Mbak, itu naik LRT, kemudian dari LRT kita stopnya di stasiun RSUD, dari situ kita jalan, sengaja Mbak, kita dari stasiun RSUD Siti Fatimah kita jalan ke Museum Balaputra Dewanya, itu. Nah, memang pada dasarnya anak itu nggak ngerti, kenapa Ustazah, kenapa kita nggak charter mobil aja gitu kan. Nanti nak di sini ada pembelajarannya pada dasarnya gitu kan. Nah, setelah di museumnya, nah di sini dapat kita Mbak pelajaran sejarahnya. Anak itu kan akhirnya tahu, oh begini ternyata apa itu batu-batu ini apa ya, Purbakala. Kemudian kita tahu ternyata sejarah Indonesia ini apa itu sejarah Palembang itu seperti apa. Karena di sana juga kan ada guide-nya kan dijelaskan semua mengapa ada ampera, mengapa ada tari tanggai. Ini yang awalnya anak itu cuman tahu dari cerita, cuman dari buku, hanya melihat benar. Di situ juga kan ruangan pameran di Museum Balaputra Dewa kan lumayan lengkap untuk sejarah dari Sumatera Selatan sendiri. Nah, kemudian kita lakukan kegiatan yang kolaborasinya Mbak dengan Isra Mi'raj gitu kan. Nah, jadi kan anak itu enggak langsung yang materi Isra Mi'raj adalah ini nih enggak. Jadi kita buat sebuah game permainan mencari sesuatu. Ini kerjasama dengan kakak pramuka, pembina pramuka biar kita dapat juga untuk karakter di pramukanya itu Mbak tujuan kita kan. Jadi kita buat pertanyaan kurang lebih 28 pertanyaan yang disimpan di pohon itu Mbak kan karena kita ambil wilayahnya itu di bagian belakang Museum Balaputra Dewa itu kan. Nah setelah anak keliling kita kumpulkan cari sesuatu yang bentuknya
dari pipet ada pertanyaan kertas. Nah, di situ sudah dapat. Nah, pertanyaan itu pada dasarnya tentang Isra Mi'raj. Ya, biar anak itu kan ketika ini mereka langsung berpikir karena kan Isra Mi'raj kan sudah biasa Ya, gitu kan. betul. Itu. Nah, akhirnya kita ke pelajaran Isra Mi'rajnya itu kita tetap Mbak ada hadroh. Kita tetap bawa, tapi nuansanya kita alami. Berbeda gitu Kalau ya. selama ini kan hadroh kegiatan itu kan pas di masjid, Betul. di ruangan, jadi kita outdoor gitu Mhm. kan. Jadi kita bagaimana caranya halaman belakang Balaputra Dewa itu menjadi tempat kita untuk melakukan kegiatan itu. Nah, dan terakhir kita ada juga game dari Kakak Pramuka juga itu apa ya, tongkat pemimpin. Nah, di sini, dari sini kan akhirnya kan baru kita jelaskan, Nak, mengapa kita mengambil kegiatan ini. Pertama, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan. Kalian sudah melakukan perjalanan pada dasarnya. Nah, kalau selama ini kalian cuma duduk mendengar bagaimana sih perjalanan? Begitu juga Rasulullah, Nak, melakukan perjalanan ini tuh. Jadi kalian merasa benar bagaimana Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj. Kemudian mengapa Ustazah nggak menyuruh kalian naik LRT? Nah, Mi'raj itu kan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke ke Aqsa. Baitul Maqdis. Ya, Nah, gini aja lah, kita perumpamaan aja. Berapa sih kecepatan kalian ketika dari stasiun asrama haji ke RSUD? Nah, anggap seperti itulah. Jadi kalian nggak usah macam-macam buruk itu seperti apa. Kecepatan itu memang benar, gitu kan. Nah, kemudian ketika permainan tongkat pemimpin, nah, bagaimana coba kecapeknya itu sampai 1 jam lebih Mbak berebut tongkat kan. Itu sudah kita share kan. Jadi benar berat seorang pemimpin. Rasulullah tuh berat untuk mencapai untuk mendapatkan perintah sholat tuh sampai turun naik menemui para nabi kan, sampai akhirnya mendapat perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi dari sini kan akhirnya anak memang merasakan benar ke Isra Mi'raj itu seperti apa. Nah, bukan cuma sekadar duduk manis mendengar ceramah. Itu ini yang diharapkan dari kegiatan itu. Jadi dia dengan adanya integrasi dua mata pelajaran gitu ya, dua mapel dalam satu waktu, anak-anak itu tidak bosan. Artinya mereka mempunyai pandangan lain, nuansa lain terhadap pembelajaran gitu ya. Tidak hanya duduk dia mendengarkan, tetapi dengan adanya istilahnya kolaborasi atau field trip ini ya, mereka juga melihat nuansa lain, melihat pemandangan lain, tetapi materi yang diajarkan dapat masuk kepada mereka. Baik, harapan kedepannya terhadap kolaborasi atau inovasi yang Ibu buat ini? Kalau diharapkan sih sebenarnya Mbak, untuk Izzatuna sendiri lebih banyak lagi Mbak, dan ditambahkan dituntut karena kan kurikulum Merdeka Belajar, sekolah penggerak. Mengapa kemarin juga saya sudah dapat postingan, mengapa sih guru penggerak itu harus menjadi kepala sekolah agar bisa memanage bawahan kan. Nah, di sini sebenarnya kita juga sudah berusaha mengkolaborasi mapel-mapel Mbak, yang kata saya tadi yang sampai banyak sekali mapel. Jadi bagaimana walaupun banyak mapel tapi pada dasarnya satu materi. Jadi dapat Mbak. Jadi antara materi pengetahuan umum dan dalil-dalil agama itu sudah langsung jadi satu. Itu yang akan kita kembangkan lagi. Sudah kita susun juga kurikulum dengan tim kan. Selanjutnya juga Mbak, ke Al-Quran sebenarnya kita tuh berusaha bagaimana pembelajaran itu kreatif untuk Izzatuna sendiri. Untuk saat ini kita kan sudah PTS. Nah, jadi PTS itu biar anak itu jangan langsung stres, sudah ujian dengan 25 mapel, belajar lagi. Jadi kita enggak, Mbak. Jadi di Izzatuna sekarang kan lagi ada program One Day One Juice. Jadi kalau untuk di Putri dia menghafal. Jadi sudahnya nggak terlalu stres dengan mapel. Kalau di Putra sendiri kita program One Week Murojaah Hafalan Quran. Jadi yang kemarin itu kalian jangan dulu terbeban dengan menghafal. Kita murojaah, mengulang maksudnya Mbak, mengulang hafalan.
biar memang ini makin lengket. Karena kita Hmm, kan target juga Mbak untuk SMA itu kan anak harus hafal 10 juz. betul. Jadi dengan saya itu setidaknya membantu untuk yang biar anak tuh lebih hafalannya memang lebih lengket lagi Baik. gitu. Pesan-pesannya ini Pak kepada para inovator juga kepada siswa-siswanya gitu. Hmm. Silakan Pak. Saya harap ke depannya semua guru SMA ITB Zatuna itu berinovasi, lebih kreatif dalam pembelajaran, jangan terlalu saklek lah, jangan terlalu saklek atau mengikuti metode lama itu. Kita buka kita sekarang sudah zaman berubah, kita pembaharuan lah dalam metode pengajaran itu. Untuk anak-anak SMA Zatuna diharapkan untuk menerima perubahan ini. Itu karena ini juga untuk kemajuan dari mutu pendidikan Izatuna. Baik, terakhir ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mengembangkan inovasi ini. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, yang memberikan program One di One Inovasi kepada semua masyarakat Sumatera Selatan. Selanjutnya kepada pembina Yayasan Izatuna Palembang, Bapak Isnu Baladi, Pak SH MM, dan juga Ketua Yayasan Ustaz Solihin Hasibuan MPDI, kepada suami saya karena beliau yang mensupport saya Bapak Burhan Yuliansa STMTR, kepada tim kerja SMA Izatuna, dan kepada semua santri dan santriwati SMA IT Izatuna. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Khadijah SUD dengan inovasinya kolaborasi pembelajaran antara mungkin satu pelajaran kepada pelajaran lainnya. Itu juga harapan kita berlaku untuk pembelajaran ataupun mapel-mapel lainnya sehingga siswa tidak monoton dan tidak bosan duduk di kelas menghadapi mata ajar kemudian berganti lagi mata ajar lainnya sehingga akan terjadi penuh di kepala kita ini kalau hanya duduk diam dan mendengarkan. Tentunya harapan kita inovasi-inovasi pembelajaran ke depannya lebih maju lagi dan lebih mengena di hati siswa sehingga siswa juga semangat untuk belajar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.